Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Aida Fitria Safra. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Pembentukan Karakter Terpuji di Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur. Nah, penelitian artikel ini dilakukan oleh Ajat Sudrajat dan Ari Wibowo. Penelitian artikel berangkat dari fenomena kehidupan dewasa ini, terutama di kalangan remaja yang memperlihatkan adanya problem perilaku yang merisaukan atau perilaku yang tidak baik. Hal tersebut antara lain terlihat dengan sering terjadinya perilaku menyimpang seperti perkelahian antar pelajar, munculnya geng-geng di sekolah yang kerap kali mempertontonkan tindakan kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kemudian berkembangnya seks bebas, bahkan adanya kecenderungan bunuh diri. Nah, problem-problem tersebut tentu saja tidak bisa dilepaskan dari domain afektif dalam pembentukan karakter terpuji di sekolah. Sebagaimana yang ditulis oleh penulis pada bagian pendahuluan yang mengatakan bahwasanya sekolah dengan semua perangkat yang dimilikinya pada dasarnya memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku. Nah, pembelajaran yang didesain secara sistematis dengan menggunakan teknik, teknologi, serta media pembelajaran secara signifikan akan dapat mengatasi persoalan perilaku siswa. Namun demikian, meskipun usaha-usaha yang potensial dan edukasional tersebut telah dilakukan, tujuan untuk mengatasi masalah-masalah sikap dan perilaku siswa tidak selalu berhasil dengan baik. Nah, kenyataannya, secara aktual telah terjadi peningkatan perilaku menyimpang, seperti yang sudah saya kemukakan di atas. Nah, problem-problem di atas menunjukkan ketidakberhasilan sekolah dalam membentuk karakter siswa. Nah, kesulitan pihak sekolah dalam mengartikulasikan pembentukan karakter terpuji kemungkinan besar dikarenakan kuatnya pandangan kognitif dalam sistem persekolahan. Nah, dalam pandangan ini, pendidikan moral dan agama hanya merupakan bagian dari pengembangan kapasitas intelektual dan bukan untuk mengarahkan seseorang pada pembentukan karakter terpuji. Nah, di sini terlihat adanya konsepsi yang tidak komprehensif dalam menempatkan domain afektif dalam pembentukan karakter siswa. Nah, para guru belum secara konsisten dan berkelanjutan berada dalam arah yang sesuai dengan pengembangan domain afektif dan pembentukan karakter terpuji siswa. Oleh karena itu, penulisan penelitian artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih pembentukan karakter terpuji yang ada di Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur. Hal ini menarik untuk dicermati karena penulisan penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi lembaga pendidikan untuk melaksanakan program-program yang dapat membentuk karakter terpuji siswa di sekolah. Nah, peneliti dalam penulisan penelitian artikelnya juga memaparkan bagaimana profil Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta. Pada awal berdirinya Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta ini dikenal dengan sebutan sekolah mewah. Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur ini terletak di dekat sawah menempati bekas bangunan TK Abah Condong Catur. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur ini menunjukkan prestasi yang terus-menerus meningkat, mulai dari tingkatan nasional sampai dengan internasional. Nah, baik dalam bidang ekonomik maupun non-akademik. Nah, selanjutnya dikatakan pula bahwa SD Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta ini sangat menyadari betapa pentingnya 8 standar pendidikan nasional. Antara lain seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar proses, dan standar pengelolaan. Nah, dengan terpenuhinya 8 standar pendidikan nasional ini, SD Muhammadiyah Condong Catur mampu mengembangkan sekolah secara optimal dan mengarahkan kepada sekolah mandiri dengan menerapkan manajemen baru dan dikelola secara profesional melalui manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah. Sekolah Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta akhirnya diminati masyarakat dan berkembang dengan pesat.
Nah, kemudian ada visi dan misi Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta. Nah, untuk visinya Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur ini yaitu membimbing dan mengembangkan potensi anak menuju generasi yang berakhlakul karimah, cerdas dan terampil dengan mengedepankan kualitas dan kemandirian dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Nah, adapun misi sekolah itu terlihat dalam 5 butir yang saya sebutkan di bawah ini. Nah, yang pertama, mengoptimalkan potensi subjek didik dengan metode yang berbasis kompetensi. Yang kedua, menjadikan sekolah sebagai laboratorium hidup masyarakat madani. Yang ketiga, mengembangkan manajemen sesuai dengan dinamika pendidikan. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima, mengantarkan subjek didik menuju manusia berakhlakul karimah, cerdas, terampil, dan bermutu sesuai dengan potensinya. Nah, Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur juga merumuskan moto yang dituangkan dalam rumusan yang berbunyi Sekolah Islami, Kreatif, dan Inovatif dengan KBK dan KTSP. Nah, melalui moto ini, Sekolah Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta ini ingin mewujudkan generasi penerus bangsa yang agamis, cerdas, dan berkualitas. Didasari sepenuhnya oleh SD ini bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, untuk mewujudkan generasi bangsa yang agamis, cerdas, dan berkualitas tersebut memerlukan keseriusan dan kegigihan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai program dan pelaksanaan pembentukan karakter terpuji di Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta, peneliti menangkap mengenai yang pertama yaitu kultur input yang meliputi wawasan mutu untuk peserta didik, baik itu kegiatan akademik maupun non-akademik. Nah, untuk kegiatan akademiknya sendiri, perolehan pencapaian nilai ujian akhir sekolah yang diraih oleh siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur ini yaitu 90% lebih melampaui nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan oleh setiap mata pelajaran. Kemudian, alumni SD Muhammadiyah Condong Catur secara bebas dapat melanjutkan dan memilih sekolah-sekolah unggulan dan favorit dengan modal prestasi akademik yang diperolehnya. Kemudian, prestasi akademik dalam perlombaan bidang studi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, selanjutnya mutu bidang non-akademik antara lain sebagai berikut. Dalam berbagai event perlombaan keagamaan, Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta ini meraih berbagai medali kejuaraan. Yang kedua, kegiatan seni seperti seni musik, tari, vokal, dan lukis pernah meraih penghargaan internasional. Nah, yang kedua ada kultur budaya sekolah Islam. Nah, kultur budaya sekolah Islami dibentuk dengan berbagai kegiatan. Pertama, pengajian Ahad pagi dan konsultasi belajar. Yang kedua ada pesantren Ramadan. Nah, pesantren Ramadan ini diadakan 2 minggu pertama pada saat bulan Ramadan. Yang ketiga, pesantren Sabtu Ahad yang disebut dengan malam bimbingan iman dan takwa. Nah, kegiatan malam bimbingan iman dan takwa yang berlangsung semalam biasanya diperuntukkan bagi kelas 6 yang akan menghadapi UN atau UASBN. Nah, selanjutnya ada buku kegiatan siswa. Setiap peserta didik melalui buku ini harus mendokumentasikan atau mencatat aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap hari. Kemudian ada tadarus Al-Quran. Kegiatan tadarus Al-Quran ini dilakukan setiap hari menjelang jam pembelajaran pertama atau sebelum masuk pembelajaran. Kemudian program kompetensi dasar baca Al-Quran. Nah, program ini terutama diwajibkan bagi kelas 1 dan menggunakan sistem belajar privat. Kemudian selanjutnya ada sholat duha, kemudian sholat duhur, sholat Jumat bagi siswa laki-laki. Kemudian keputrian. Kegiatan keputrian ini adalah pelaksanaan sholat duhur secara berjamaah bagi peserta didik putri pada hari Jumat. Nah, ketika siswa laki-laki melaksanakan sholat Jumat, siswi perempuan melaksanakan kegiatan keputrian, yaitu kegiatan keagamaan. Kemudian ada jam makan siang. Nah, kegiatan makan siang bersama ini dilakukan secara bergilir dari kelas 3 sampai kelas 6.
kemudian ada bakti sosial, kemudian ada kunjungan ke panti asuhan, kemudian ada pengumpulan zakat fitrah. Nah, kegiatan ini selain sebagai usaha untuk membangun kesadaran dan ketaatan menjalankan kewajiban agama, juga sebagai cara untuk menyadarkan peserta didik akan pentingnya saling membantu dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kemudian ada penyembelihan hewan kurban. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengumpulan dana dari peserta didik untuk membeli hewan kurban dan sebagai latihan dan sekaligus membangun kebiasaan yang baik dan bekerja sama. Yang ketiga yaitu kultur budaya disiplin. Jika membicarakan tentang kedisiplinan dalam lingkungan sekolah, maka yang terkena beban pertama adalah pendidiknya. Baru kemudian peserta didiknya. Agar dapat menjadikan teladan bagi peserta didik. Dalam rangka menanamkan kedisiplinan bagi para guru, Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta mengaturnya sebagai berikut. Yang pertama, disiplin guru ya. Yang pertama ada masuk maksimal pukul 6.20. Paling telat pukul 6.20. Pulang pukul 14 siang. Kecuali bagi yang piket datang lebih awal yaitu pukul 6 dan pulang lebih telat yaitu pukul 14.30 siang. Yang kedua, mengerjakan tugas administrasi dan pengawasan kepada siswa selama jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Yang ketiga, menyerahkan rencana pembelajaran setiap minggu dan disetujui kepala sekolah. Yang keempat, melakukan pembinaan afektif pada siswa di luar jam pelajaran. Yang kelima, menyusun silabus pelajaran per semester. Yang keenam, aktif mengikuti pembinaan rohani. Yang ketujuh, aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan. Selanjutnya ada disiplin siswa. Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur dalam melaksanakan kedisiplinan siswa melakukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa diwajibkan untuk berpakaian bersih dan rapi sesuai dengan seragam yang telah ditentukan. Kemudian masuk paling lambat pukul 6.30. Ketika masuk sekolah, mereka disambut oleh bapak dan ibu guru yang piket pada hari itu. Kemudian masuk kelas pukul 6.40 pagi dan pulang sesuai dengan jadwal. Kemudian waktu istirahat dilarang untuk jajan di luar untuk menjaga kesehatan anak hingga siswa tidak diperkenankan membawa uang jajan kecuali sekedarnya. Kemudian sekolah mewajibkan pelaksanaan ibadah sholat dan belajar setiap hari yang diketahui oleh orang tua dan ditandatangani oleh guru. Kemudian ada pelatihan kedisiplinan yang ditanamkan melalui kegiatan kepanduan Hizbul Watan. Selanjutnya latihan kedisiplinan yang ditanamkan melalui kegiatan tapak suci. Selanjutnya latihan kedisiplinan yang ditanamkan melalui kegiatan patroli keamanan sekolah atau PKS, terutama untuk kelas 5. Selanjutnya mengenai pencapaian pelaksanaan program pembentukan karakter di Sekolah Dasar Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta. Dengan memperhatikan program-program pembentukan karakter terpuji dan praktik pelaksanaan seperti yang dikatakan di atas, dapat dikatakan bahwa program-program tersebut telah berjalan dengan baik. Seperti sudah dinyatakan di atas, program-program pembentukan karakter terpuji tersebut meliputi kultur sekolah bermutu, kultur sekolah islami, dan kultur disiplin. Berkaitan dengan kultur sekolah bermutu, misalnya SD Muhammadiyah Condong Catur secara berkelanjutan selalu melakukan kajian terhadap perkembangan dan keperluan perangkat pembelajaran yang diperlukan. Pihak sekolah juga berusaha keras untuk mengupayakan ketersediaan perangkat pembelajaran yang terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran. Semua perangkat kelas maupun lunak yang menunjukkan jarang tercapainya mutu pendidikan akan menjadi prioritas utama pihak sekolah. Cukup sekian penyampaian dari saya tentang artikel ini. Teman-teman sekalian, banyak sekali ya manfaat dan wawasan yang sudah kita dapat daripada penelitian ini. Yaitu tentang program pelaksanaan yang bisa kita lakukan di lembaga pendidikan nanti jika kita menjadi seorang pendidik. Cukup sekian. Saya akhiri dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.